Yo, balik lagi sama gue Channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi untuk altcoinnya mungkin akan menyusul nanti sore atau malam teman-teman. Ya, untuk hari ini market merah lagi. Baru aja kemarin dilihat positif, ya, kita lihat market merah lagi teman-teman. Merah lagi ya. Dan kemarin ada saya bahas juga untuk Bitcoin teman-teman. And then kita lihat ini kenapa ke kriptonya juga lebih merah, karena ya ini Bybit kena hack teman-teman ya. Lebih tepatnya tadi malam ini kena hack. Untuk Ethereumnya sih ya sebenarnya yang kena hack, dan ini langsung diklarifikasi sama Bybit foundernya langsung teman-teman ya. Intinya langsung dikasih klarifikasi, dan ya intinya masih bisa di cover lah sama mereka ya gitu ya. Mereka langsung gercep klarifikasi apa yang terjadi ya, mereka bisa ngecovernya, masih bisa lah untuk bertanggung jawab dan lain sebagainya gitu teman-teman. Ya cuman ya kita bisa bilang juga di sini mereka bilang juga nih ya, untuk withdraw ya Ethereum untuk saat ini itu lebih sulit gitu ya prosesnya. Ya jadi ya mungkin untuk administrasinya dan lain sebagainya mereka juga masih bekerja, harap lebih bersabar teman-teman. Ya, kemudian disusul juga dengan adanya info lagi ya untuk Solana ETF lah teman-teman. Cuman ya beberapa news setelahnya nggak terlalu bagaimana ya, karena ibarat FAT atau bad news yang benar-benar besar kayak gini udah bikin market itu merah lagi teman-teman. Merahnya itu benar-benar merah, terlebih juga karena Bitcoin dominance-nya teman-teman ya. Ini per 4 jaman kita lihat ini kemarin tuh dia nge-spike nih ya, rebound lumayan kayak gini waktu Bitcoinnya itu drop, makanya altcoin itu lebih berasa lagi turunnya teman-teman. Ini berasa nih, kalau misalkan teman-teman lihat per satu hariannya sebenarnya ya masih sideways gitu, tapi kalau misalkan teman-teman lihat lebih detail seperti time frame 4 jam, dan di sini ini sempat ngepam nih teman-teman. Waktu Bitcoinnya turun, Bitcoin Indonesia ini ngepam per 4 jamannya. Makanya altcoin itu lumayan turunnya lebih dalam lagi teman-teman, ada yang 5%, ada yang 10% gitu loh ya. Jadi ya ini nggak begitu baik teman-teman ya di sini. Jadi mungkin kita butuh beberapa waktu lah untuk market itu bisa recovery lagi setelah adanya info buruk seperti ini ya. Semoga di minggu depan lah teman-teman ya. Jadi nggak bisa langsung satu hari ini buruk karena kena hack besoknya langsung hijau, nggak bisa kayak gitu. Biasanya membutuhkan waktu ya. Cuman yang disayangkan setelah market itu sideways 2 mingguan teman-teman, terus kemarin tuh kita lihat Bitcoin itu adanya sign positif, altcoinnya juga ada sign positif, malah dihajar dengan info seperti ini nih. Sangat-sangat disayangkan gitu teman-teman. Dan sebenarnya nggak cuman kripto doang ya, di sini overall market ya, untuk stock market di US juga ini merah merona teman-teman nih ya. Jadi ya nggak cuman kripto sebenarnya, cuman ditambah lagi kripto tuh lebih parah lagi ya, karena bad news kena hack itu. So kita akan lihat dulu untuk Bitcoinnya gimana. So far Bitcoinnya ini udah achieve target sebenarnya ya, udah hit di box hijau ya, di sekitar 99.500-an dolar nih. Cuman sayangnya nggak lama setelah defisit itu langsung kena banting, dan dia di sini kebentuk bearish engulfing. Tapi ya so far dia closing masih masih di atas 95.548 dolar nih ya. Kita bisa lihat nih closing di atas teman-teman, dan sekarang baru adanya reaksi candle hijau, dan sekarang udah hari Sabtu lagi teman-teman ya. Jadi ya at least ya mungkin kita akan melihat boring market lagi ya teman-teman, sideways di range 95.500-an sampai 100.000 lagi. Bermain masih di sini-sini aja sampai nanti kita lihat benar-benar breaknya itu mana gitu ya, karena dia udah cuma jepret atas bawah doang gitu ya. Jadi so far pergerakannya pun ini mungkin akan memasuki minggu ketiga, dia sideways di sini-sini aja, sangat-sangat boring teman-teman ya. Benar-benar kesabaran itu diuji gitu ya. Ya hopefully gimana? Saya juga pengen tanya sih ke teman-teman sekalian, melihat kondisi seperti ini, apakah teman-teman itu masih believe dan percaya di market, atau teman-teman udah hilang harapan, udah mau exit di market? Kalian tulis di kolom komentar ya. Ya untuk secara ini sebenarnya nggak ada banyak yang bisa dibahas teman, karena dia overall sideways doang, belum kemana-mana gitu ya, sampai benar-benar kita lihat true break ya. Apakah dia break bawah atau break atas, itu aja sih sebenarnya intinya ya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara time frame 4 jam ya, 4 jamnya ini kemarin itu sempat ya dia tes nih di box putih yang saya tandain, dan juga ada MA21 secara time frame 4 jam. Kita bisa lihat nih kalau secara detail 1 jam nih ya, once dia
adanya FUD ya, berita hack itu dia drop ya sampai 97.200-an, kemudian dia sempat rebound nih. Ini kalau kita turun time frame lagi ke time frame 30 menit. Nah, tuh. Jadi sebelum dia lanjut turun dia udah ada drop, kemudian dia mantul dulu nih tuh. Ya mantul dulu ke 98.700-an sebelum dia lanjut turun, teman-teman. Ya. Jadi memang kondisi sekarang ini dia masih ketahan nih. Ya di previous ini kan kita bisa bilang support, menjadi tahanan support gitu ya. Ini di flip menjadi resisten gitu. Jadi posisi sekarang ini dia lagi tes di SNR-nya, teman-teman. Nih kalau saya extend ke samping tuh SNR, teman-teman ya. Jadi memang di 96.460-an sampai 97.300-an dolar ini menjadi area tahanan saat ini untuk Bitcoin. Dan kalau kita gunakan Fibo juga ya, dari swing low ke swing high, kemudian kita tampilkan 0,5, what else, 6 dan 7 ya biasanya. Nah ini sebenarnya dia masih ketahan juga, teman-teman ya, di 0,7, teman-teman, di retracement 0,7 nya nih. Kalau saya markingin di area sini tuh, dia masih ketahan di sini, menjadi tahanan. Cuman kan sekarang lagi balik lagi nih, ini menjadi area tahanan untuk saat ini. Ya apakah memang dari area sini kita melihat dia malah reject lagi nih, ya untuk drop ke 93.300-an lagi, teman-teman. Jadi ya untuk yang nanyain Bitcoin gimana, ya ini menjadi area krusial untuk saat ini. Ya karena weekend, saya pribadi mungkin melihat ya Bitcoin nggak kemana-mana gitu, bergerak. Mungkin dia cuma naik dulu di sini testing, kemudian sideways di sini, ya bermain di 95 sampai 96, teman-teman. Ya expect-nya seperti itu. Ya cuman ya ini beberapa area yang bisa teman-teman perhatikan untuk area tahanan terdekatnya untuk si Bitcoin, teman-teman. Ya cuman kalau misalkan kita lihat juga untuk dari sisi others, ya ini others itu total market cap altcoin, teman-teman ya. Ya so far dia masih satu doang gitu. Ya kalau kita lihat daily-nya, tuh daily-nya dia satu doang di range ini. Ya somehow mungkin kita bisa lihat di sini sebagai sebuah peluang double bottom, bisa, ya bisa juga. Atau ya teman-teman mau melihat simpelnya, ya udah dia cuma ranging aja satu doang nih. Ya dia ranging aja dan satu aja nih tuh di range ini. Tuh, ini menjadi tahanan sebelumnya. Ini coba kalau saya adjust ke samping ya, kemudian di sini ya targetnya pasti di support sebelumnya, teman-teman. Ya sampai nanti dia mampu break gitu. Saya pribadi ya masih cukup yakin dan percaya at least untuk others ini bisa setidaknya run up dulu, ngejar ke 315 sampai 324 billion US dollar untuk others-nya, teman-teman. Ya cuman balik lagi lah ya, teman-teman, dia masih sideways dan ya sekilas di sini juga terbentuk seperti double bottom, bisa juga gitu, teman-teman. Tapi ya terlepas dari itu semua, ini masih sideways aja. Ya, teman-teman, kita belum benar-benar mampu lihat dia true breakout. Ya, lebih oke-nya sebenarnya kita nunggu sampai adanya konfirmasi dia break. Itu sih, teman-teman ya. Selama sebelum itu ya masih aja dia masih bermain di sideways ini, bahkan bisa turun lebih bawah lagi ya. Cuman overall movement kalau misalkan saya boleh tambahkan pun ya di sini udah mencakup ya 5 wave, teman-teman ya. Ini koreksi wave 1, 2, and then 3. Kemudian ini masuk ke 4-nya dia. Sideways lama 4 kan. Kemudian kelima, and then ya di sini hopefully benar-benar finish wave 5 before dia progress tes di trend resistance krusialnya ya, plus SNR sebelumnya nih. Kalau saya extend tuh sebelum dia benar-benar mampu break, ya harapannya seperti itu, teman-teman ya, untuk si others ini sendiri. Palingan itu yang bisa saya bahas untuk Bitcoin, others, dan juga Bitcoin dominance juga, teman-teman ya. Masih belum kemana-mana sebenarnya ya. Hopefully market segera rebound ataupun recovery lah at least minggu depan ya, setelah market merah merona seperti ini. Teman-teman juga stay safe, tetap kuat juga ya, melewati masa-masa sulit ya, boring, sulit ya. Hopefully apa yang kita nantikan nanti bisa membuahkan hasil lah. Itu aja, dan sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.